Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Wahyudi Farasuzan akan membahas materi tentang para sahabat Rasulullah yaitu Khulafaur Rasyidin. Yaitu materi yang pertama tentang khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut. Dari nama khalifah pertama ini, nama asli beliau ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fahr al-Quraisy at-Taimi. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau menjabat selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq ini ialah sahabat Nabi atau sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yaitu menjadi salah satu pemeluk Islam di awal yang biasa kita sebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar As-Siddiq juga mendapat gelar As-Siddiq karena ia membenarkan Rasulullah dalam banyak peristiwa. Salah satunya contoh dari ketika Rasulullah saat Isra Mi'raj. Abu Bakar inilah yang eh, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut dari beliau sampai turun ke bumi. Pada masa kepemimpinannya banyak terjadi permasalahan dari munculnya nabi palsu seperti dari Musailama al-Kadzab, selanjutnya dari adanya pemberontakan kaum munafik dan orang murtad, serta adanya oposisi dari kaum penentang penentang zakat. Abu Bakar ini meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar ini meninggal dikarenakan karena adanya sakit dan beliau juga dimakamkan di rumah putrinya Aisyah dengan bersama makam di samping makam Rasulullah SAW. Selanjutnya, sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq ini ialah dari sifat dermawannya, sifat suka tolong menolong, sabar, rendah hati, jujur, amanah, ikhlas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap keteladanan inilah yang dapat kita contoh dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya sikap dari Abu Bakar ini dapat mencerminkan bentuk salah satu bentuk untuk mengupayakan kita selalu beriman kepada Allah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuk khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dengan nama lengkap yaitu dengan Umar bin Al-Khattabi bin Naufail bin Abdullah Al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Urt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurash Al-Adawi. Dari sini Umar ini memiliki postur yang tinggi, besar, wajah yang sangat tampan, kulitnya putih memerah, serta memiliki kaki dan tangan yang berotot, sehingga membuat tubuhnya itu menjadi kuat dan tidak lemah. Dan cara berjalannya itu cepat, serta nada bicaranya juga terdengar jelas, tegas, sehingga masyarakat yang ada di sana pun takut. Dan salah satunya contoh seperti dari jin ataupun setan melihat melangkahnya kaki Umar pun takut sehingga mereka pun menjauh dari Umar. Selanjutnya sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam, Umar ini merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang mana ini termasuk dari salah satu musuh Nabi yang sangat kejam dan menakutkan. Umar ini sangat menentang dakwah Rasulullah karena merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang telah ada di zaman Rasulullah itu dianggap sebagai memecah belah masyarakat Quraisy dan masyarakat Mekah. Selanjutnya Umar bin Khattab ini dipilih oleh Abu Bakar karena alasannya itu karena ada kekhawatiran Abu Bakar akan terjadinya di perebutan jabatan khalifah. Yang mana pada masa pemilihan Umar, Abu Bakar ini takut
peristiwa yang telah terjadi pada saat pemilihan Abu Bakar ini akan terulang kembali karena ini akan menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun, yang mana dimulai dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pada masa kepemimpinan Umar, negara itu mengalami kemajuan dari berbagai bidang. Alasannya dibalik majunya wilayah tersebut karena keberhasilan dalam memimpinnya itu karena adanya kecerdasan dari Umar, keluasan ilmu pengetahuan, serta ketegasan dan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Dan pada masa kepemimpinan Umar juga banyak terjadi perubahan dan kemajuan. Antara lain adanya angkatan militer, membentuk gubernur dari setiap kota, serta membentuk kalender hijriah dan lain sebagainya. Umar bin Khattab ini meninggal pada saat imam sholat subuh yang ditikam oleh Abu Lu'luh dari belakang perut dan dada. Tidak hanya membunuh Umar, melainkan juga Abu Lu'luh ini juga membunuh 13 jamaah lainnya yang belum sempat dihakimi. Abu Lu'luh pun bunuh diri karena merasa sudah ketakutan akan dia akan dicari. Selanjutnya, sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari Umar bin Khattab ini yaitu orangnya itu pemberani dan tegas, rendah hati dan tidak sombong, bijaksana, adil, cerdas, dan pintar. Jadi khalifah yang kedua ini merupakan salah satu khalifah yang sangat pemberani dan tegas dalam menyelesaikan suatu masalah serta memiliki hati yang sangat baik dan lemah lembut terhadap masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah, yaitu dari kaum Quraisy, yang mana Utsman ini berasal dari kalangan Umayyah, suku Quraisy yang terkenal dengan terpandang dan yang sangat kuat. Utsman ini diangkat menjadi khalifah yaitu dengan cara musyawarah dari beberapa sahabat. Jadi Umar bin Khattab ini selama waktu ia sakit, beliau meminta para sahabat untuk membentuk tim atau musyawarah di mana nantinya akan terpilih salah satu dari sahabat yang akan meneruskan masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab tersebut. Antara lain sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah, Abdullah Said bin Abi Waqqah, dan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan ini beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, yang mana di 6 tahun pertama itu merupakan masa pemerintahan yang sangat baik, sedangkan 6 tahun sisanya atau di akhirnya itu merupakan masa pemerintahan yang sangat buruk. Pada masa Utsman bin Affan ini, prestasi yang terpenting dalam masa pemerintahannya itu ialah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Jadi masa kepemimpinan dari Utsman ini yaitu melanjutkan kebijakan atau sistem pemerintahan dari sebelumnya itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan pada akhirnya Utsman bin Affan ini meninggal dikarenakan ia dibunuh pada saat membaca Al-Quran. Selanjutnya, sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari Utsman bin Affan itu ialah Utsman ini ialah seorang yang saudagar kaya, dermawan, rendah hati, pemalu, sabar, dan penyayang. Selanjutnya, kisah dari Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib yaitu nama lengkapnya ialah Ali bin Abu Thalib bin Hashim bin Abdul bin Manaf bin Kuhash bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab, dan Ali ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Ia termasuk salah satu golongan dari as-sabiqun al-awwalan, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat pada zaman
umat Islam di periode awal saat Islam menjadi khalifah, dan beliau pun Ali bin Abi Thalib pun menjadi khalifah selama 6 tahun. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi percekcokan atau pemberontakan yang penuh dengan gejolak, yang mana pada masa pemerintahan Ali ini tidak lepas dari pemberontakan yang sebelumnya yang terjadi pada saat zaman Utsman bin Affan. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh Talhah, Zubair, dan Aisyah. Kebijakan Ali juga banyak mendapati perlawanan dari Muawiyah yang didukung oleh bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib ini banyak terjadi pertumpahan darah, yang mana banyak terjadi antara golongan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kepemimpinannya ini banyak awalnya Ali ini dulu menolak akan jadi pemimpin, namun atas bujukan dari penduduk Madinah, Ali pun menerima pembaiatan tersebut oleh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib ini itu dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, sehingga banyak dari pemberontakan tersebut mengakibatkan perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah yang terjadi yaitu di daerah Siffin. Selanjutnya, sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib ini yaitu orangnya amanah dan bertanggung jawab, pemberani, serta hidup sederhana dan zuhud. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib itu ialah orang yang sangat cerdas dan mempunyai banyak ilmu, atau juga bisa disebut dengan gudangnya ilmu dari semua ilmu yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian pembahasan dari kisah singkat dari masa Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri serta bagi kawan-kawan yang menonton kisah dari para sahabat. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat pahami semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.